Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dua buah bidang, yaitu tentang mata kuliah geometri analitik ruang. Oke, selanjutnya yaitu kedudukan dua belah bidang. Kedudukan antara dua buah bidang V1 dan V2 di ruang R3 ditentukan berdasarkan perbandingan vektor normal masing-masing bidang. Misalkan dua bidang didefinisikan oleh persamaan umum, yaitu misalkan V1-nya yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, dan V2-nya yaitu A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Vektor normalnya adalah N1 sama dengan A1, B1, C1, dan N2 adalah A2, B2, dan C2. Selanjutnya yaitu ada macam-macam dua buah bidang. Yang pertama itu ada yang sejajar atau berhimpit, paralel. Kedua bidang sejajar atau berhimpit, jika vektor normalnya sejajar, maka yang berarti salah satunya adalah kelipatan skalar dari yang lain, yaitu misalnya N1 sama dengan K dikali N2. Secara matematis rasionya sama, misalkan yaitu ada A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan K. Kasus sejajar tak berhimpit jika rasio koefisien A, B, C sama, tetapi tidak sama dengan rasio kosanta D, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 tidak sama dengan D1 dan D2. Kasus berhimpit yaitu jika rasio semua koefisien dan kosanta sama, misalkan yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan D1 dan D2. Selanjutnya yaitu ada sejajar atau ada berpotongan. Kedua bidang berpotongan jika vektor normalnya tidak sejajar. Secara matematis rasionya tidak sama, yaitu A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2 atau A1 per A2 tidak sama dengan C1 dan C2. Nah, disitu ada contoh gambarnya teman-teman. Kasus khusus berpotongan tegak lurus atau ortogonal. Bidang berpotongan tegak lurus jika hasil kali titik atau dot produk dari vektor normalnya sama dengan 0, yaitu N1 dikali N2 sama dengan 0. Jika hasilnya adalah 0, N1 dikali N2 nya adalah 0, berarti dia adalah tegak lurus atau ortogonal, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada sudut antara dua bidang, yaitu di sini kosanta. Jika dua bidang berpotongan, sudut apit kosantanya adalah keduanya adalah sudut terkecil antara vektor normalnya, yaitu rumusnya adalah kosanta sama dengan N1 dikali N2 per norma N1 dikali dengan N2, dengan N1 dikali N2 sama dengan A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, itu dengan mutlak N sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Selanjutnya yang keempat yaitu jarak antara dua bidang sejajar. Jika V1 dan V2 sejajar dengan vektor normal yang sama, setelah disederhanakan, jarak atau yang disebut dengan D antara keduanya adalah yaitu menggunakan rumus D sama dengan mutlak D1 diambil D2 per akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal, teman-teman. Nah, di sini contoh soalnya yaitu yang pertama, tentukan kedudukan antara bidang V dan bidang W yang didefinisikan oleh V sama dengan 2x plus Y plus Z sama dengan 3 dan W sama dengan X plus Y min 2Z sama dengan 5.
Nah, di sini penyelesaiannya yaitu langkah yang pertama yaitu tentukan vektor normal n-nya, atau kita ibaratkan n. Yang pertama v, yaitu sama dengan 2 min 1 1. Jika di situ min y berarti min 1, jika z berarti 1. Kita lihat itu negatif atau positifnya teman-teman. Selanjutnya yang w yaitu 1 1 dan negatif 2. Selanjutnya periksa kesejajaran. Rasio koefisien x yaitu 2/1 sama dengan 2. Rasio koefisien y sama dengan negatif 1/1 sama dengan negatif 1. Karena rasionya tidak sama, berarti vektor normal v dan w tidak sejajar, sehingga v dan w berpotongan. Selanjutnya itu hitung kosinus sudut apit kosanta. Sudut apit antara dua bidang adalah sudut antara vektor normalnya. Rumusnya seperti yang di awal tadi teman-teman, yaitu kosanta. Kita hitung yaitu hasil kali titik dot produknya yaitu adalah 2 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 1 ditambah 1 dikali negatif 2 sama dengan yaitu 2 min 1 min 2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya yaitu panjang vektor. Kita masukkan yang v nya itu kan tadi kan titiknya yaitu 2 negatif 1 dan 1. Kita masukkan akar kuadrat dari 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan akar 6. Selanjutnya yaitu yang bidang W sama dengan akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 6. Selanjutnya yaitu hitung kosanta, yaitu mutlak negatif 1 per akar 6 dikali akar 6, yaitu hasilnya adalah 1/6. Jadi kesimpulannya yaitu bidang V dan W berpotongan. Kosinus sudut apitnya adalah 1/6. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan kedudukan antara bidang N1 dan N2 yang diberikan oleh persamaan, yaitu N1 nya sama dengan 6x min 10y plus 8z sama dengan 4, N2 sama dengan negatif 3x plus 5y min 4z sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaiannya. Yang pertama kita tentukan vektor normalnya, yaitu N1 6, negatif 10 dan 8. N2 nya yaitu negatif 3 5 dan negatif 4. Selanjutnya yaitu periksa kesejajaran vektor normal, bandingkan komponen-komponennya. Yang pertama yaitu ada 6 per negatif 3 sama dengan negatif 2, yaitu selanjutnya min 10 per 5 sama dengan negatif 2, selanjutnya yaitu 8 per negatif 4 sama dengan 2. Kita ini sesuaikan antara x dengan x nya, y per y, z per z nya teman-teman. Selanjutnya kita periksa kosanta D, kita bandingkan dengan rasio kosanta D, yaitu D1 per D2 sama dengan 4/1 sama dengan 4. Karena rasio koefisien negatif 2 tidak sama dengan rasio kosanta 4, maka kedua bidang sejajar tak berhimpit. Kesimpulannya yaitu bidang N1 dan N2 sejajar tak berhimpit. Selanjutnya tunjukkan bahwa bidang A yaitu x plus 2y min z sama dengan 5 dan b sama dengan 3x min y plus z sama dengan 1 berpotongan, dan buktikan apakah perpotongan tersebut tegak lurus atau ortogonal. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tentukan dulu vektor normalnya N1 yaitu atau A nya yaitu 1 2 negatif 1, dan yang kedua adalah 3 negatif 1 dan 1. Selanjutnya yaitu periksa kesejajaran atau bukti perpotongan.
Periksa rasio koefisien X dan Y. A1 per A2 sama dengan 1 per 3, B1 per B2 sama dengan 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. Karena 1 per 3 tidak sama dengan negatif 2, vektor normal tidak sejajar sehingga bidang 1 dan 2 berpotongan. Selanjutnya yaitu kita uji tegak lurus atau ortogonalitas. Dua bidang tegak lurus jika hasil kali titik atau dot product vektor normalnya sama dengan 0. Itu misalnya N1 dikali N2, berarti 1 dikali 3 ditambah 2 dikali negatif 1 ditambah 1 negatif 1 dikali 1 sama dengan 3 min 2 min 1, berarti 3 diambil 2 sama dengan 1, 1 diambil 1 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya 0, maka bidang 1 dan 2 yaitu berpotongan atau tegak lurus ortogonal. Sekian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.